Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak rasa kalian sehat semua, baik-baik semua. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, Bapak harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan kalau kemana-mana, dan juga memakai masker atau face shield yang sudah Bapak gunakan ini. Selanjutnya juga kalian harus tetap menjaga kesehatan dan dimanapun ataupun kapanpun. Nah, anak-anak, saat ini kalian sudah duduk di bangku kelas 7 ya, sudah tidak di sekolah dasar lagi. Jadi kalian fokus untuk belajar, tidak boleh bermain-main lagi. Mengerti? Mengerti, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak cek kehadiran dulu ya. Iya, Pak. Rahma ada? Kalista? Afif? Nesa? Hadir, Pak. Fitri? Hadir, Pak. Fitria? Hadir, Pak. Iki? Hadir, Pak. Sudah disebut semua ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya. Nah, pada hari ini kalian akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelumnya Bapak mau bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah kalian di sini pernah mengunjungi suatu tempat wisata atau tempat yang kalian senangi? Iya, Rahma. Pernah di tempat wisata Selatan Kota Batu, Pak. Oh, iya. Itu di sana ada apa saja? Ada kolam renang, taman yang sangat indah dan luas, dan juga wahana seperti flying fox dan kayu-kayu yang sangat cantik. Nah, anak, apa yang dikatakan oleh Rahma tadi, itu sudah menggambarkan tentang deskripsi. Mengapa? Karena Rahma menggambarkan suatu tempat atau suatu objek. Nah, penggambarannya itu tadi, dia menggambarkan di sebuah wisata selekta ya. Di selekta, di sana ada wahana-wahana yang menarik. Nah, itu sudah merupakan teks deskripsi. Selanjutnya, Bapak tanya ke kalian semua. Melihat gambaran dari Rahma tadi, kalian mengerti tidak apa pengertian dari teks deskripsi? Saya, Pak, Iya, Kalista, silakan. menggambarkan suatu objek, Pak. Benar sekali. Mungkin ada yang lain yang lebih panjang gitu jawabannya? Saya, Pak. Iya. Teks yang berisi tentang gambaran tempat atau objek tertentu yang sesuai dengan keadaan, Pak. Benar sekali, Fitria. Jadi apa yang dikatakan oleh Fitria dan juga Kalista tadi benar sekali. Jadi teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek atau peristiwa yang sesuai dengan keadaan tersebut. Jadi kita menggambarkan suatu objek itu nantinya akan ditulis dalam sebuah teks dan bisa dibaca oleh semua orang. Dan pembacanya itu akan menggambarkan apa yang sudah kalian tuliskan. Misal, Rahma tadi menuliskan tentang wisata yang ada di Selekta. Nanti orang yang membaca, dia akan membayangkan orang itu akan berada di Selekta itu tadi. Mengerti? Baik anak-anak, terkait pengertian teks deskripsi tadi, Bapak rasa kalian sudah mengerti. Lanjut kita membahas tentang ciri umum pada teks deskripsi. Nah, pada ciri umum ini ada 3, yaitu ciri objek, ciri tujuan, dan juga ciri isi. Dari ketiga itu, apakah kalian sudah mengerti perbedaannya? Mengerti, Pak. Iya, Saya. silakan. Kalau ciri tujuan menjelaskan tentang deskripsi, kalau objek menjelaskan deskripsi tersebut dan
yang dikatakan oleh Fitri ya, Fitri apa Fitri ya? Fitri. Fitri. Jadi apa yang dikatakan oleh Fitri itu tadi benar. Jadi ketiga ciri itu tadi ada yang membedakan. Kalau ciri tujuan itu memfokuskan bahwa teks deskripsi itu ada tujuannya. Semisal kita mendeskripsikan suatu tempat wisata, berarti tujuannya itu memperkenalkan wisata tersebut atau tujuannya kita berlibur. Nah, kalau ciri objek itu kita berfokus, kalau kita membuat teks deskripsi sudah tentu ada objeknya. Objeknya bisa benda, bisa manusia, atau bisa tempat, atau suatu peristiwa. Itu. Nah, kalau ciri tujuan sudah, ciri isi sudah, ciri objek. Kalau ciri isi ini menjelaskan apa saja yang terkandung dalam teks deskripsi itu tadi. Mengerti? Mengerti, Pak. Nah, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Saya Pak, ada pertanyaan. Iya. Tanya apa dikit? Iya Pak, saya mau bertanya objek deskripsi apa hanya suatu tempat saja Pak. Bagus sekali. Jadi gini, Diki, teks deskripsi itu tidak hanya menggambarkan suatu tempat saja atau objeknya tempat saja, itu tidak harus. Jadi objek deskripsi itu bisa benda, bisa manusia. Misal Diki mau mendeskripsikan seseorang, misal siapa Fitri, dideskripsikan bisa. Fitri itu orangnya seperti apa, sikapnya seperti apa, bisa seperti itu. Mengerti Diki? Mengerti Pak. Alhamdulillah. Anak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak akan menjelaskan tentang jenis teks deskripsi. Jadi dalam jenis teks deskripsi itu ada 3 macam. Yang pertama ada jenis subjektif, yang kedua ada jenis objektif, dan juga yang ketiga ada jenis spasial. Nah, apa saja yang membedakan dari ketiga jenis tersebut? Jadi kalau jenis subjektif itu teks deskripsinya itu berfokus pada kesan dalam penulisnya itu tadi. Jadi fokusnya itu penulis itu apa yang dia gambarkan itu sesuai dengan yang dia inginkan, yang dituliskan. Nah, kalau yang spasial ini menggambarkan suatu objek tempat yang bisa dicontohkan tadi lama, menggambarkan suatu tempat wisata. Nah, kalau yang objektif deskripsinya itu bersifat tetap. Maksudnya tetap itu gini. Misal kita mendeskripsikan suatu tempat sejarah. Nah, kalau kita mendeskripsikan suatu tempat bersejarah, itu tidak bisa ditambah-tambahi kata-katanya, karena itu menyimpang dari informasi tempat sejarah itu tadi. Mengerti anak-anak? Mengerti. Baik anak-anak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saatnya kita berdiskusi ya. Iya, Kita bentuk kelompok, biar nanti kalian lebih paham lagi tentang materi yang Bapak sampaikan tadi. Nah, sebelum Bapak bentuk kelompok, Bapak akan menjelaskan media pembelajaran nantinya yang dibuat diskusi. Jadi di sini Bapak mempunyai media papan kejutan dan diskusi. Jadi ini fungsinya apa? Nanti perwakilan kelompok maju satu untuk mengambil amplop yang ada di sini. Terserah kalian mau pilih yang mana. Nanti di dalam amplop ini ada teks deskripsi dan juga ada KPD yang sudah Bapak berikan tadi, sudah ada perintah soalnya. Nanti kalau sudah selesai bisa didiskusikan, dan juga kalau sudah perwakilan kelompok bisa maju untuk presentasi. Mengerti? mengerti, Pak. Kalian bisa berdiskusi setiap kelompok, nanti Bapak tentukan kelompoknya siapa aja. Jadi ada 2 kelompok, Bapak bagi ya. Kelompok 1 ada Kalista, Rahma, Diki. Kelompok 2 ada Fitri Faida, ada Fitria Bintang, ada Diki, dan juga ada Afif. Silakan bergabung sesuai kelompoknya. Kelompok 1 ada Rahma, ada Kalista. Ya berarti aku tak nono. Oke, langsung saja perwakilan kelompok bisa maju untuk mengambil ini. Setelah mau pilih nomor berapa? Ya. Ya.
Nah, perwakilan kelompok sudah maju mengambil ini ya tadi ya? Sudah teksnya. Kelompok 1 dapat apa teksnya? Nasi boranan. Nasi boran. Kelompok 2? Wisata Bahari Lamongan. Baik. Saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi sesuai dengan LKPD yang Bapak berikan tadi. Silakan berdiskusi. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, waktu diskusinya sudah habis. Silakan perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Tara, Tata, dan Vicky akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Teks deskripsi menurut kelompok kami merupakan teks yang menggambarkan suatu objek, peristiwa, atau tempat dengan sejelas-jelasnya sehingga dapat dipahami mudah oleh pembaca. Ciri tujuan dari teks deskripsi nasi boranan yaitu untuk mengetahui apa dan bagaimana nasi boran itu dan berasal dari mana, serta terlebih memperkenalkan bahwa nasi boran adalah makanan khas dari Lamongan. Ciri objek dari teks deskripsi tersebut yaitu nasi boran, sehingga penggambarannya bersifat personal bagi mereka yang sudah pernah makan nasi boranan. Ciri isi menggambarkan makanan khas Kabupaten Lamongan, yaitu nasi boranan dengan memerinci bagaimana bisa disebut nasi boranan dan juga apa saja menu yang terdapat pada nasi boranan. Jenis teks deskripsi yang berjudul nasi boranan merupakan jenis teks deskripsi objektif karena objek nasi boran merupakan penggambaran yang nyata tanpa ada tambahan opini lain. Semua orang yang sudah pernah makan nasi boran akan sama pendeskripsiannya karena objek nasi boran adanya hanya di Lamongan atau khas Lamongan. Baik, karena waktu presentasi sudah habis, saya akhiri. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali untuk kelompok 1, sudah bagus diskusinya sesuai dengan pengetahuan kalian, dan Bapak rasa kalian sudah memahami apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Anak, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, berhubung waktu pembelajaran hari ini sudah selesai, sebelum Bapak mengakhiri, ada tugas individu nantinya yang akan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi Bapak akan membagikan tugasnya, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Ini tugasnya tidak jauh dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Sudah mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Baik. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan juga semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat berjumpa lagi dengan keadaan yang sehat. Sebelum kita mengakhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.